Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN ya. Allahumma amin. Pada video part 7 ini saya akan share yaitu soal dan pembahasan lengkap TWK ya, tipe HOTS ya, untuk persiapan teman-teman tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini sangat penting. Warga negara Indonesia seharusnya mengenal dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah konsep tentang pengenalan bangsa yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar pilihannya A. Penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan Indonesia sebagai negara majemuk. B. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. C. Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersatu dan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. D. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat sebagai bangsa yang majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Atau pilihan yang E. Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur, dan sentosa. Oke, kita kembali ke soalnya teman-teman ya. Jadi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI ya teman-teman ya, yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Jadi kalau melihat jawabannya sih bagus-bagus ya. Tapi kalau yang paling tepat yaitu yang ada cara pandang ya, cara pandang tentang diri dan lingkungannya. Nah, ini yang tepat adalah yang B teman-teman ya. Memang untuk jawaban yang A, C, D, dan E ya bagus-bagus, tapi untuk yang paling tepat adalah yang B. Oke. Ini C juga bagus, D juga bagus ya jawabannya, E juga bagus sebenarnya. Tapi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Oke, ini jawaban dan pembahasan lengkapnya, yaitu jawaban yang B. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini untuk refresh saja teman-teman ya. Refresh tentang WANUS, apa itu wawasan Nusantara, yaitu nih ya, dari kata wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, itu bahasa Jawanya, itu berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Nah, selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Nah, ini pengertiannya seperti ini yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan teman-teman. Oke, ini soalnya saya kembangkan ya pembahasannya. Ini ada fungsi juga untuk nge-refresh teman-teman. Jadi kiranya nanti ada soal yang jenis keluar tapi yang ditanyakan fungsi wawasan, teman-teman sudah bisa belajar dari sekarang. Ini fungsinya yaitu adalah untuk pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Oke, dan tak hanya itu ya, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia teman-teman. Oke, kita masuk yang nomor 2, next. Nah, sejak pertama kali dicetuskan pada tahun 1945,
hingga berakhirnya Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno. Kemudian berlanjut masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali belum pernah diamandemen. Akhirnya setelah reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, salah satu adalah MPR. Sebelum amandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik adalah, nah ini soal TWK rasa TKP teman-teman, soal panjang epok gitu ya, panjang sekali nih. Padahal kita nanti ada teman-teman tipsnya, tetap cara membaca cepat ya. Terus coba lihat pertanyaan terakhirnya, upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik ini ya. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Pilihan jawabannya A, bersikap aktif karena tidak akan ada calon pemimpin yang secara otoritas sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan rakyat, karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. B, melakukan aksi untuk unjuk rasa damai sebagai wujud kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. C, ikut melakukan pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan secara voting agar lebih cepat menghasilkan keputusan. D, berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. E, memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum. Ini untuk jawaban yang tepat ini ya teman-teman ya. Ini hubungannya tadi dengan upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik. Ini yaitu jawaban yang tepat yang D teman-teman ya, yaitu berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum teman-teman. Oke, jawaban yang D ya. Karena sebelum amandemen MPR memegang kewenangan penuh menjalankan kedaulatan rakyat ya, termasuk memilih presiden ini ya. Terus setelah amandemen, kedaulatan dijalankan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui menyalurkan aspirasi menggunakan hak pilih saat pemilu teman-teman. Oke. Soal nomor 3. Menurut buku Islam dan Politik nih, teori belah bambu masa demokrasi terpimpin. Maaf ini ada salah ngetik. Terpimpin 1959 sampai 1965. Tahun 96 karangan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak kepentingan dan ambisi politik yang membuat konstitusi menjadi melenceng. Ketika masa periode awal kemerdekaan Indonesia, terjadi beberapa penyimpangan terhadap konstitusional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk penyimpangan pada masa tersebut adalah, ini yang dibahaskan demokrasi terpimpin teman-teman. Tapi yang ditanyakan ini adalah ini ya, beberapa penyimpangan pada periode awal kemerdekaan. Nah ini soalnya ada soal sedikit jebakan ini ya. Jadi yang dibahas demokrasi terpimpin tapi pada awal kemerdekaan. Jadi tanyakan penyimpangan yang terjadi pada awal kemerdekaan teman-teman. Apa saja nih penyimpangannya? Ini untuk pilihan jawabannya kita lihat yang adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Yang B, pembentukan DPR dan MA oleh dan berdasarkan ketetapan presiden. Yang C, DPR hasil pemilihan umum tahun 1965 dibubarkan oleh penetapan presiden nomor 4 tahun 1960. Yang D, pembentukan MPRS yang anggotanya diangkat dan dapat diberhentikan oleh presiden. Yang E, pembentukan lembaga-lembaga yang dipimpin oleh presiden. Oke teman-teman, untuk penyimpangan pada masa awal kemerdekaan ini ada 3 sebenarnya. Kalau diringkas itu ada 3. Salah satunya adalah yaitu adanya perubahan sistem, yaitu kabinet presidensial menjadi
kabinet parlementer teman-teman. Ini jawabannya yang A ya teman-teman ya. Ketika jawabannya yang A. Oke, kita lihat pembahasan lengkapnya. Nah, jadi jawabannya yang A. Untuk penyimpangan pada masa awal kemerdekaan itu saya ringkas menjadi 3 teman-teman. Yaitu yang pertama adalah berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat atau KNP dari pembantu presiden menjadi badan yang diserai kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN. Yang kedua, pada tanggal November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat Wapres ya tentang pembentukan partai-partai politik di mana partai politik dapat memimpin segala aliran paham yang ada di masyarakat. Nah, termasuk di sini kan paham di masyarakat yang ada termasuk kan ada komunis nah teman-teman ya. Padahal itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, adanya perubahan sistem nih, kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Ini ya tadi jawaban yang A ya. Oke, next. Soal nomor 4. Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Nah, setelah keluar dekret Presiden 5 Juli 59 ya, diawali dengan keluarnya dekretnya. Pada masa tersebut kekuasaan presiden sangat kuat sehingga terjadi penyimpangan ya. Salah satu penyimpangan yang terjadi ya. Nah, ini kita belajar penyimpangan yang terjadi pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin. Harapannya setelah menjadi ASN ya ataupun tidak menjadi ASN, harapannya kita bisa mengambil nih hikmahnya supaya kita sebagai generasi penerus nanti meneruskan perjuangan bangsa ini tidak ada penyimpangan lagi teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawabannya ya. Ada A, gerakan yang berusaha mengganti ideologi Pancasila. B, adanya keterlibatan Indonesia dalam kancah internasional. C, pengangkatan presiden seumur hidup. D, meningkatkan rakyat menyampaikan aspirasi secara bebas. E, lahirnya partai baru yang ingin menggulingkan kekuasaan yaitu pemerintah. Untuk nomor 4 ini teman-teman, demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin itu terjadi penyimpangan itu salah satunya adalah ini ya, pengangkatan presiden seumur hidup ya teman-teman ya. Maaf ini salah ketik lagi nih. Pengangkatan ya. Jadi yang C ya. Pengangkatan presiden seumur hidup teman-teman. Jawabannya yang C. Nah, untuk pembahasan lengkapnya seperti ini. Nah, jadi demokrasi terpimpin ya tahun 59 sampai 65 terjadi penyimpangan antara lain ini ya teman-teman ya. Antara lain ada pembubaran DPR hasil pemilu karena menolak menyetujui RAPBN yang diajukan presiden. Yang kedua, MPRS ini ya mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua nih tadi sesuai dengan jawabannya ya, yang C teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang C, penyimpangan yang ketiga nih, ketua MPR dan DPR diangkat sebagai menteri. Nah, tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, sebab kedudukan DPR itu selaku lembaga legislatif pembuat undang-undang adalah sejajar dengan kedudukan presiden selaku eksekutif. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dengan diangkatnya ketua MPRS dan DPR GR sebagai menteri, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. Nah, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif. Yang D nih, atau yang keempat, membuat poros Jakarta Peking nih ya. Yang Pyongyang yang jelas menyimpang dari politik luar negeri Indonesia, yaitu politik yang bebas aktif teman-teman. Oke. Next, soal nomor 5. Setelah masa Orde Lama kemudian memasuki masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pada saat Orde Baru, pembangunan bersifat sentralistik atau terpusat nih, tidak merata sehingga terjadi kesenjangan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Kondisi ini menghambat integrasi bangsa karena apa ini? Jadi emang ya dalam masa Orde Baru pembangunan bersifat sentralistik atau memusat. Nah, ini kita cari jawabannya ya. Ini kondisi ini menghambat integrasi atau penyatuan atau ya kondisi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini karena apa nih? A,
memicu krisis bangsa berkepanjangan. B. Ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan yang terjadi. C. Memicu kondisi yang tidak toleran terhadap kelompok atau antar golongan. D. Kurangnya penghargaan negara maupun masyarakat terhadap kemajemukan yang ada. Atau yang E. Menciptakan kurang sadar masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar, teman-teman. Ini kalau kita pilih jawabannya yang paling tepat adalah pembangunan sentralistik ya, terpusat tidak merata. Nah, ini yang tepat adalah B, teman-teman, ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan yang terjadi. Seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk pembahasan lengkapnya seperti ini, cukup singkat saja, yaitu adanya pembangunan yang tidak merata, maka akan ada ketimpangan yang terjadi di masyarakat sehingga apa? Ya tadi menghambat yaitu integrasi bangsa, sehingga akan ada muncul gerakan-gerakan yang ketidakpuasan di masyarakat. Salah satunya akan muncul demo seperti itu ya. Jadi mengganggu kestabilan politik negara. Oke teman-teman, 5 soal TWK ini semoga bermanfaat ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Next video insya Allah 48 ya, soal dan pembahasan TIU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.